Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting pada pertemuan kali ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menampilkan tugas akhir kami pada mata kuliah Public Speaking, yang mana kami akan menampilkan materi mengenai pentingnya literasi digital di era modern. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 beranggotakan yang pertama Putri Sarah, saya sendiri sebagai moderator, yang kedua Junaidi Maulana sebagai pemateri, dan yang ketiga Raisa Hanifah sebagai pemateri. Baik, materi pertama mengenai definisi literasi digital akan dipaparkan oleh rekan saya, Raisa. Kepada Raisa, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Baiklah, saya Raisa Hanifa akan memaparkan materi mengenai literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital, komunikasi, dan jaringan untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi. Sederhananya, literasi digital adalah kemampuan kita untuk hidup dan berinteraksi secara efektif di dunia yang semakin digital. Adapun macam-macamnya, ada beberapa keterampilan literasi digital. Yang pertama, keterampilan teknis, atau disebut juga dengan kemampuan mengoperasikan komputer, handphone, dan teknologi lainnya. Yang kedua, keterampilan mencari, mengevaluasi, dan menyeleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber digital. Dan yang ketiga, kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui berbagai platform digital seperti email, media sosial, dan video conference. Adapun literasi digital, keterampilan menciptakan konten, meliputi kemampuan membuat dan berbagi konten digital seperti tulisan, gambar, video, atau bahkan aplikasi. Sedangkan keterampilan keamanan digital meliputi kemampuan melindungi diri dari ancaman di dunia digital seperti virus, phishing, dan pencuri data. Adapun manfaat literasi digital. Beberapa manfaat yang bisa kita peroleh apabila kita memiliki kemampuan dalam literasi digital, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi. Yang kedua, menjaga keamanan data pribadi. Yang ketiga, memfasilitasi pendidikan dan pengembangan keterampilan. Yang keempat, menunjang efisiensi di dunia kerja. Yang kelima, memperkuat peluang ekonomi. Yang keenam, menyediakan platform ekspresi kreativitas. Yang ketujuh, meminimalkan resiko dan ancaman di dunia maya. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi dalam isu sosial dan politik. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya, Raisa. Untuk materi selanjutnya mengenai kenapa literasi digital itu penting akan disampaikan oleh rekan saya, Junaidi Maulana. Pada Junaidi dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai mengapa literasi digital itu penting. Li- Literasi digital itu adalah kunci dari bertahan dan berkembang di era digital. Tanpa literasi digital, kita akan kesulitan untuk
mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan semua potensi yang ditawarkan oleh teknologi. Dengan memiliki literasi yang baik, kita dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal dan meningkatkan kualitas hidup yang kita miliki. Berikutnya yaitu mengenai dampak literasi digital. Dampak literasi digital sendiri memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, kemajuan dari literasi digital sangat besar bagi kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat umum. Seperti yang pertama yaitu akses informasi yang lebih baik. Literasi digital memberikan akses informasi yang lebih baik bagi individu, memungkinkan mereka untuk mengakses data dan pengetahuan dengan cepat dan efisien, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kemampuan untuk menggunakan berbagai platform digital, masyarakat dapat dengan mudah menemukan berbagai berita terkini, artikel, dan sumber daya pendidikan yang relevan. Hal ini tidak hanya memperluas wawasan mereka, tetapi juga membantu mereka tetap terinformasi tentang isu-isu global dan lokal yang penting. Selain itu, akses yang lebih baik terhadap informasi ini mendorong individu untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Sehingga dapat dikatakan bahwa literasi digital berperan penting dalam membentuk masyarakat yang teredukasi dan responsif terhadap perubahan di dunia. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan masyarakat luas. Peningkatan keterampilan melalui literasi digital yang baik sangat penting bagi individu dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang teknologi, individu dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan seperti penggunaan perangkat lunak, analisis data, dan komunikasi digital. Selain itu, literasi digital juga mencangkup pemahaman tentang etika digital dan keamanan online yang sangat penting untuk melindungi diri dari ancaman cyber dan menjaga privasi informasi pribadi. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis juga menjadi aspek kunci karena individu harus mampu membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak, terutama di era di mana berita palsu dan disinformasi mudah tersebar. Dengan keterampilan ini, individu tidak hanya menjadi lebih siap untuk berkontribusi terhadap dunia kerja, tetapi juga lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat dan kompleks. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi dalam diskusi publik dan pengambilan keputusan. Dengan akses yang lebih baik terhadap informasi dan pemahaman tentang cara menggunakan platform digital, masyarakat yang teredukasi secara digital dapat lebih aktif menyuarakan pendapat mereka mengenai isu-isu sosial yang relevan. Mereka memiliki kemampuan untuk terlibat dalam dialog konstruktif berbagai pandangan dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak dalam kehidupan mereka. Selain itu, literasi digital memungkinkan individu untuk mengorganisir dan berpartisipasi dalam gerakan sosial, kampanye, dan inisiatif komunitas, sehingga menciptakan ruang bagi kolaborasi dan inovasi. Yang keempat, memunculkan inovasi dan kreativitas yang lebih baik. Akses ke berbagai sumber daya digital berperan penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas, baik di bidang pendidikan maupun bisnis. Dengan kemudahan yang menjelajahi informasi, individu dapat menemukan beragam ide dan inspirasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, siswa dan guru dapat memanfaatkan platform digital untuk mengembangkan
mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, sehingga meningkatkan pengalaman belajar. Di dunia kerja, akses teknologi dan informasi terbaru memungkinkan untuk menciptakan produk dan layanan inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Selain itu, kolaborasi online antara individu dari berbagai latar belakang dan keahlian dapat menghasilkan solusi yang kreatif untuk tantangan yang ada. Sehingga literasi digital tidak hanya memperluas cakrawala pengetahuan, tetapi juga menjadi katalisator bagi inovasi dalam mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Berikutnya yaitu mengenai dampak negatif yang yang terjadi apabila kita tidak menerapkan literasi digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu penyebaran informasi palsu. Kurangnya literasi digital dapat mengakibatkan kesulitan bagi individu dalam membedakan antara informasi yang benar dan hoaks, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan dalam masyarakat. Ketika individu memiliki keterampilan untuk mengevaluasi sumber informasi secara kritis, mereka lebih rentan terhadap penyebaran berita yang tidak akurat dan dapat memicu kebingungan dan ketidakpastian. Hal ini seringkali berujung pada konflik sosial, di mana informasi yang salah dapat memperburuk perpecahan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Misalnya, berita palsu tentang isu sensitif, politik, kesehatan, dan keamanan dalam memicu reaksi emosional yang kuat dan memecah belah komunitas. Yang kedua, yaitu ketidakamanan online. Ketidakamanan dalam kegiatan online menjadi masalah serius bagi individu yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan digital, karena mereka berisiko lebih tinggi terhadap penipuan online dan pencurian identitas. Tanpa pengetahuan tanpa pengetahuan yang memadai, dapat berisiko berisiko penyalahgunaan terhadap kata sandi yang kuat dan pengenalan terhadap phishing dan pengaturan privasi di media sosial. Individu dapat dengan mudah terjebak dalam skema penipuan yang merugikan. Akibatnya, mereka tidak hanya menghadapi kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga dapat emosi yang mendalam, seperti rasa cemas dan kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, yaitu isolasi sosial. Isolasi sosial merupakan ketidakmampuan untuk menggunakan teknologi yang dapat menyebabkan individu merasa terisolasi dari lingkungannya. Dalam era di mana interaksi sosial dan kolaborasi semakin bergantung pada platform digital, individu tidak terampil dalam menggunakan teknologi beresiko terputus dari komunitas dan jaringan sosial yang lebih luas. Hal ini mengurangi kesempatan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu rendahnya kualitas pendidikan. Literasi digital yang kurang di lingkungan pendidikan dapat menghambat proses mengajar secara signifikan. Di era pasca pandemi seperti saat ini, di mana banyak institusi pendidikan beralih ke pembelajaran berbasis digital, siswa yang tidak terampil dalam dapat terhambat dalam menghadapi materi pembelajaran. Ketidakmampuan untuk mengakses platform pembelajaran online dan melakukan diskusi secara virtual. Sehingga penting bagi lembaga pendidikan seperti sekolah untuk mengintegrasikan pelatihan literasi digital ke dalam kurikulum, agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam lingkungan belajar yang semakin bergantung pada teknologi.
Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Junaidi. Untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh literasi digital dalam aspek kehidupan, akan saya coba jelaskan. Baik, literasi digital mempengaruhi pendidikan, yang mana eh, maaf, literasi digital mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Ia memungkinkan akses ke sumber belajar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi di tempat kerja serta memfasilitasi koneksi global. Namun, rendahnya literasi digital dapat menyebabkan penyebaran informasi salah dan kerentanan terhadap penipuan online. Sehingga peningkatannya sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang terinformasi dan produktif. Adapun beberapa pengaruhnya dalam kehidupan secara terperinci yaitu pertama dari segi pembelajaran. Dalam pembelajaran, interaksi literasi digital ini membantu siswa-siswi untuk mengakses berbagai sumber daya pembelajaran online dalam melakukan penelitian, berkomunikasi, baik itu dengan guru maupun dengan sesama siswa. Yang kedua yaitu dalam aspek berita dan informasi. Dalam hal ini, dalam kegiatan membaca berita online, individu perlu menggunakan literasi digital untuk menilai kredibilitas sumber berita dan memahami konteks informasi yang mereka konsumsi. Yang ketiga dari segi interaksi sosial. Nah, dalam hal ini media sosial menjadi salah satu cara utama untuk berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan digital. Baik itu literasi digital membantu individu dalam memahami etika serta perilaku yang baik dalam komunikasi online. Dan berikutnya dalam bidang pekerjaan. Dalam dunia kerja, literasi digital sangat diperlukan dalam penggunaan perangkat lunak, analisis data, komunikasi dengan rekan-rekan kerja, serta pelayan melalui email atau platform kolaboratif lainnya, dan bahkan dalam pengelolaan keamanan informasi. Dan kemudian eh, dalam bidang keamanan cyber, literasi digital juga penting untuk melindungi diri dari ancaman cyber seperti virus komputer, phishing, atau pencurian identitas. Nah, jika individu yang kurang literasi dalam hal ini dapat berisiko menjadi korban serangan cyber. Baik, mungkin dengan berakhirnya penyampaian materi dari saya tadi, maka berakhir pula lah penyampaian materi dari kelompok kami. Eh, untuk selanjutnya, saya persilakan kepada hadirin yang hadir pada Zoom kali ini untuk dapat bertanya kepada kelompok kami. Dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Halil dipersilakan. Terima kasih kesempatannya, moderator. Saya Ibnu Halil izin bertanya kepada pemateri. Di mana tadi pemateri menyampaikan dampak negatif dari literasi digital. Nah, bagaimana cara yang bisa kita lakukan atau langkah antisipasi bisa dilakukan agar kita bisa menghindari dampak negatif dari literasi digital ini, begitu, moderator. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Halil. Untuk Halil bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain?
Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, kepada Eka dipersilakan. Apa peran seorang guru dalam penerapan literasi digital dalam dunia pendidikan di era modern saat ini? Baik, kepada Eka untuk bisa menuliskan kembali pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Baik, untuk pertanyaan dari Halil akan dicoba dijawab oleh rekan saya, Junaidi Maulana. Kepada Junaidi dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Halil tadi, yang dimana pertanyaannya bagaimana langkah antisipasi kita dalam menghadapi dampak negatif dari literasi digital tersebut. Baiklah, kurangnya literasi digital dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyebaran informasi, penyebaran disinformasi, dan kesulitan dalam memilah informasi yang valid. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, terutama di daerah terpencil, serta menyediakan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat mengakses internet mengakses internet dengan mudah. Lembaga pendidikan juga harus mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum yang akan dibuatnya, sehingga siswa dapat memahami dan menggunakan teknologi tersebut secara bertanggung jawab dan secara baik. Selain itu, pelatihan literasi digital juga untuk masyarakat umum, seperti seminar, workshop, juga sangat penting untuk menggali informasi yang valid dan etika berinternet. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya literasi digital dan bahaya disinformasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pengembangan konten positif juga harus didorong, di mana individu dan organisasi dapat menciptakan berbagai informasi yang mendidik. Pembentukan komunitas literasi digital dapat menjadi wadah bagi anggota untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mengadakan diskusi mengenai isu-isu terkini. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar di internet untuk meminimalisir penyebaran hoaks serta menerapkan regulasi yang ketat terhadap konten negatif di media sosial. Di lingkungan keluarga juga juga terdapat peran orang tua yang juga sangat penting dalam pendidikan digital anak, di mana mereka harus berperan aktif memilah konten yang sesuai dan mendampingi anak saat menggunakan teknologi. Mungkin diharapkan dengan langkah-langkah tersebut dapat meminimalisir terjadinya dampak negatif yang akan terjadi karena kurangnya literasi digital tersebut. Mungkin hanya eh, in- itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila dari oh, maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Junaidi. Saya kembalikan kepada Halil, apakah sudah paham dan mengerti atas jawaban yang diberikan oleh kelompok kami? Terima kasih atas jawabannya. Kalau pemateri, terima kasih atas
jawabannya pemateri. Insya Allah saya dapat memahami jawaban yang sudah dipaparkan oleh Saudara Junaidi Maulana. Nah, dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Eka, akan saya coba jawab sendiri. Yaitu pertanyaannya, bagaimana peran seorang guru dalam penerapan literasi digital di dalam dunia pendidikan di era modern saat ini? Adapun beberapa peran guru dalam era digital yang semakin pesat, ini peran guru sangat kompleks dan strategis. Dalam hal ini, guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga menjadi fasilitator, motivator, serta pembimbing bagi siswa dalam mengembangkan literasi digital. Ada beberapa peran penting. Yang pertama, guru sebagai model. Contohnya dalam penggunaan teknologi. Seorang guru menjadi seorang contoh bagi siswa dalam penggunaan teknologi yang baik dan bertanggung jawab. Adapun dalam hal perilakunya, guru dapat mengajarkan etika dalam berinteraksi di dunia digital. Misalnya, menghormati privasi, kemudian tidak menyebarkan ujaran kebencian, kemudian menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam hal ini, guru dapat memanfaatkan berbagai teknologi seperti dalam penerapan aplikasi pembelajaran, platform online, serta media sosial untuk memperkaya proses pembelajaran. Nah, kemudian guru juga bisa membimbing penggunaan alat. Dalam hal ini, guru dapat membantu siswa dalam mengoperasikan berbagai perangkat dan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pengembangan kreativitas. Dalam hal ini, guru bisa mendorong siswa-siswinya untuk berpikir kreatif dan inovatif, baik itu dalam memanfaatkan teknologi maupun untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk baru. Dan yang keempat, sebagai pembimbing literasi kritis. Nah, dalam hal ini, guru dapat mengajarkan evaluasi informasi yang diperoleh dari internet. Dalam hal ini, guru bisa membedakan fakta dan opini, serta mengenali berita hoax kepada para peserta didik. Dan yang terakhir, sebagai penjaga keamanan digital. Nah, dalam hal ini, guru dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi, agar dapat terhindar dari ancaman cyber seperti phishing dan hacking. Mungkin sekian jawaban dari saya atas pertanyaan Eka. Saya kembalikan kepada Eka, apakah Eka sudah paham dan mengerti atas jawaban yang saya berikan? Baiklah, saya sudah mengerti atas jawaban dari moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada di antara teman-teman yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada karena semua pertanyaan telah terjawab. Maka dengan berakhirnya sesi tanya jawab kali ini, maka berakhir pula lah sesi diskusi kita pada pertemuan kali ini. Saya selaku moderator dari perwakilan kelompok 1 meminta maaf jika ada salah kata. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.